Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fardan Dwi Septian dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, dengan mata kuliah Filsafat Bahasa. Di sini dosen pengampunya adalah Makhdori SSM Hum. Nah, di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan hubungan bahasa, pikiran, dan dunia dalam filsafat bahasa. Jadi sebelumnya saya mengambil materi ini didasari karena hubungan bahasa, pikiran, dan dunia itu sangat menarik menurut saya. Oke, kita lanjut. Di pendahuluannya, bahasa dan pikiran adalah struktur utama dari terciptanya ide dan gagasan. Berbahasa, kemampuan berbahasa dan ide-ide pikiran merupakan komponen dari kompleksitas manusia. Jadi bahasa dan pikiran itu timbul dari isi kepala manusia atau isi pikiran manusia. Bahasa dan pikiran menciptakan sebuah komunikasi, dan siapa yang menguasai komunikasi maka dia menguasai peradaban. Jadi kita tahu bahwa komunikasi itu lahir dari bahasa dan pikiran, dan bahasa dan pikiran yang baik mampu menjalankan sebuah komunikasi dan memperbudayakan sebuah peradaban. Bahasa dan pikiran juga merupakan sebuah alasan peradaban dunia eksis dan berkembang. Bagaimana bahasa, pikiran, dan dunia bisa saling terhubung? Kita cek selanjutnya. Saya akan membawakan teori dari seorang bernama Lev Vygotsky, yaitu teori konstruktivisme. Jadi menurut Lev Vygotsky, bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang secara terpisah, jadi tidak bersama-sama dari lahir, lalu menyatu sekitar usia 3 tahun untuk membentuk alat utama dalam berpikir dan kontrol diri. Vygotsky membaginya menjadi 3 tahap. Pertama ada social speech atau bahasa sosial, atau bicara dalam sosial, dalam realitas sosial. Kedua ada egosentrik atau bicara sendiri, yaitu seperti presentasi saya saat ini. Atau inner speech, bicara batin, jadi bicara dalam hati. Itu juga termasuk bahasa dan sebuah komunikasi, terutama dalam pikiran. Lalu ketiga bahasa tadi berkembang menjadi bahasa pikiran dan budaya, sebagai penyatuan jalur, sebagai alat kebudayaan, dan sebagai alat interaksi sosial. Jadi berkembang dengan fungsinya. Nah, kita telah lebih dalam lagi bagaimana pengertian teori konstruktivisme. Melalui pendekatan teorinya, Vygotsky menekankan pentingnya budaya dan interaksi dalam pengembangan kemampuan kognitif. Ia percaya bahwa seseorang tidak hanya memiliki seperangkat kemampuan, tetapi juga seperangkat kemampuan potensial yang dapat diwujudkan jika diberi bimbingan yang tepat dari orang lain. Jadi itu adalah pentingnya seorang manusia terlahir dengan potensinya. Jadi jika diberi guru yang tepat, maka potensinya akan bisa keluar dan bisa lebih baik lagi. Jadi, Vygotsky mengembangkan teori-teori tentang pengajaran yang telah diadopsi oleh para pendidik hingga saat ini. Jadi Vygotsky sendiri memulai dengan lewat pengajaran-pengajaran lama yang sudah dia pelajari. Lalu konsepnya. Konsep dari teori konstruktivisme milik Lev Vygotsky yang paling terkenal adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD didefinisikan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Jadi melalui konsepnya, zona perkembangan proksimal atau ZPD ini itu adalah sebuah jarak. Jadi dalam realitas perkembangannya bisa melalui seorang orang tua, peran orang tua atau teman-teman sebaya yang ada di sekitarnya, yang membuat bahasa dan pikiran itu menyatu dan berkembang. Lalu kita ke selanjutnya ada hubungan pikiran dan dunia. Setelah pikiran terbentuk oleh bahasa, manusia menggunakannya kembali untuk merespons dunia. Jadi melalui tahap aksi dan transformasi, regulasi diri, manusia menggunakan pikirannya untuk merencanakan tindakan, mengontrol emosi, dan menyelesaikan masalah di dunia nyata. Lalu bertransformasi, berubah melalui pikiran yang matang. Manusia menciptakan teknologi seni dan struktur sosial baru di dunia mereka.
Jadi ini adalah respons. Manusia memiliki kognitif untuk merespons bagaimana bahasa dan pikiran itu terhubung dengan dunia, dengan realitas. Kita beri contoh. Di sini ada studi kasus bagaimana hubungan bahasa, pikiran, dan dunia saling membentuk, menciptakan sebuah urutan. Lev Vygotsky menerapkan teori konstruktivisme membentuk beberapa kasus. Kita ambil contoh, anak bermain puzzle. Melalui interaksi sosial, ada anak bernama Budi. Dia berumur 4 tahun. Dia kesulitan menyusun puzzle yang rumit. Ibunya datang, membantu dan memberi arahan verbal. Cari yang pinggirannya rata dulu, nak. Lalu samakan warnanya. Di situ ibunya memberikan interaksi pada anak tersebut untuk merespons bagaimana sang anak menyelesaikan masalah. Lalu bahasa berkembang menjadi bahasa. Saat ibunya pergi, Budi melanjutkan menyusun puzzle sendirian. Dia berbicara keras pada diri sendiri. Mana yang rata? Ini. Sekarang cari warna yang biru. Biru. Nah, cocok. Budi merespons bagaimana pikirannya melalui bahasa. Dia berbicara sendiri bagaimana pikirannya bekerja untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Lalu berkembang lagi melalui pikiran, inner speech. Ketika Budi berusia 8 tahun, ia tidak lagi berbicara keras saat menyusun puzzle, namun arahan, cari pinggiran rata dan samakan warna, kini telah menjadi suara di dalam hatinya. Jadi pikiran logis di dalam hatinya itu berjalan otomatis. Bahasa itu berjalan melalui pikiran yang dinamakan berbicara dalam hati. Kita sambung lagi ke studi kasus yang kedua, yaitu regulasi emosi saat kembali ke dunia nyata. Jadi bagaimana bahasa atau pikiran merespons reaksi manusia ke dunia nyata. Saat berada di dunia dalam sebuah tantangan, Hitori, seorang gitaris, harus melakukan penampilan besar di depan ratusan orang. Jantungnya berdebar karena takut, karena panik. Jantungnya berdebar kencang dan ia merasa panik. Respons duniawi. Di situ terjadi respons duniawi yang membuat Hitori merasa panik. Lalu berubah dari pikiran melalui bahasa. Hitori menarik napas dalam-dalam dan menggunakan inner speech, bahasa dalam hati. Itu bicara dalam hati untuk menenangkan dirinya sebagai fungsi. Bagi bahasa itu berfungsi untuk menenangkan dalam hati. Saya sudah latihan, saya menguasai musik ini. Tarik napas, semua akan baik-baik saja. Lalu berkembang menjadi aksi ke dunia. Ketika bahasa dan pikirannya sudah menenangkan hatinya, responsnya terjadi nyata dalam realitas atau dalam dunia. Bahasa internal tersebut mengubah struktur pikirannya dan panik menjadi fokus. Hasilnya, Hitori bisa maju ke panggung dengan tenang dan membawakan penampilan musik dengan sukses. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu tokoh juga, Jean Piaget, dan membandingkannya dengan Lev Vygotsky, bagaimana manusia tidak selalu sama dalam berpikir. Ada dimensi perbandingannya, ada contoh gagasannya. Dalam konteks sosiobudaya, Jean Piaget menekankan bahwa bahasa dan pikiran itu kurang menekankan budayanya, sedangkan Lev Vygotsky sangat menekankan budaya tempat anak tumbuh. Dalam tahapan perkembangan, kuat menekankan tahapan umur yang universal oleh Jean Piaget. Tapi Lev Vygotsky sendiri menerangkan tidak ada tahapan, menekankan proses keberlanjutan, jadi bertahap. Lalu dalam peran bahasa, kognisi atau pikiran yang membentuk bahasa. Jadi Jean Piaget menekankan bahwa pikiran itu yang membentuk bahasa. Jadi secara naluriah, sedangkan bahasa membentuk kognisi atau pikiran oleh Lev Vygotsky. Jadi Lev Vygotsky menerangkan bahwa bahasa itu yang sudah dipelajari itu baru membentuk pikiran-pikiran yang baru atau membentuk gagasan. Jadi kesimpulannya, dengan demikian struktur berpikir seseorang tidak tumbuh secara mandiri, melainkan mencerminkan struktur sosial dan bahasa masyarakat tempat ia hidup. Pikiran manusia pada hakikatnya adalah suara-suara sosial yang telah terinternalisasi. Proses belajar yang efektif terjadi ketika ada bimbingan terstruktur atau scaffolding yang menjembatani apa yang sudah dikuasai individu secara mandiri dengan tantangan baru yang ada di dunia luar. Secara keseluruhan, Vygotsky menegaskan bahwa untuk memahami bagaimana manusia berpikir, kita tidak bisa hanya mengamati otak atau perilaku individu tersebut secara terpisah.
kita harus melihat bagaimana individu-individu tersebut menggunakan instrumen bahasa untuk menegosiasikan makna, memecahkan masalah, dan menginternalisasi kekayaan dunia sosial budaya ke dalam sistem kognitifnya. Itulah bagaimana hubungan bahasa dan pikiran itu mempengaruhi sebuah dunia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.